Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jal dalam keadaan sehat wal afiyah dan dalam ketetapan al-iman yang senantiasa kita meminta kepada Allah Azza wa Jal agar keimanan kita dikuatkan dan kita diwafatkan di atas keimanan. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah, bahasan kita malam ini insyaallah lanjutan bahasan yang sebelumnya. Masih menggunakan kitab Taqribul Faraid yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman ibn Sulaiman Asy-Syamsan, hafizahullah. Bahasan kita lanjutan sebelumnya yaitu tentang al-asabah. Dan ketika kita mempelajari ilmu faraid, tentunya ada istilah-istilah. Ini seringkali kita sampaikan. Jangankan pada ilmu faraid, pada ilmu-ilmu yang lain pun akan ada istilah-istilah yang dimana kita mesti mengenalinya. Kita mesti memahaminya sesuai bidang ilmu tersebut. Asabah adalah satu istilah dalam ilmu faraid. Asabah adalah satu istilah dalam ilmu faraid atau yang dikenal at-ta'sib. At-ta'sib atau asabah telah dijelaskan definisi at-ta'sib, yaitu bagian yang tidak tertentu atau ahli waris yang mendapat bagian tidak menentu. Bisa jadi mengambil semua harta, bisa jadi mengambil sisa setelah bagian yang telah ditetapkan, bisa jadi tidak mendapatkan apa-apa dikarenakan ahli warisnya telah mengambil hak yang ditetapkan. Asabah telah dijelaskan ada 3 macam. Ada asabah bin nafsi. Al-muallif hafizahullah menjelaskan bahwasanya asabah itu dibagi pada ada dua macam. Ini telah kita jelaskan pada kesempatan yang sebelumnya. Jadi asabah jamak dari asib ya. Asabah ahli waris yang mendapatkan bagian tidak menentu ini secara global dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang disebabkan karena nasab, dan yang kedua yang disebabkan karena sebab. Jadi kelompok yang pertama asabah yang disebabkan atau karena nasab. Asabah karena nasab. Artinya karena ada nasab kekerabatan maka akan mendapatkan asabah. Dalam hal ini ada 3 macam. Ada asabah bin nafsi, dan ini telah kita jelaskan, yaitu semua laki-laki ahli waris selain suami dan saudara laki-laki yang seibu. Semua laki-laki dari ahli waris ada 12 selain suami dan saudara laki-laki yang seibu. Kemudian ditambahkan juga al-mu'tiq wa al-mu'tiqa, laki-laki yang membebaskan budak
serta wanita yang membebaskan budak. Kemudian al-muallif menjelaskan di sini tentang ahkam al-asaba bin nafs. Nah, ini yang bahasan kita malam ini, insyaallah lanjutannya. Ada 3 hukum penting terkait asaba bin nafs. Ada 3 hukum penting terkait asaba bin nafs. Apa itu asaba bin nafs? Asaba dengan sendirinya. Artinya tanpa ada yang lain atau bukan disebabkan oleh yang lain. Jadi mereka yang berasaba dengan sendirinya. Ini telah kita contohkan. Seorang meninggalkan ayah, misalkan ayah dalam hal ini asabah. Ayah dalam hal ini asabah. Seorang meninggalkan 3 saudara laki-laki kandung. 3 saudara laki-laki kandung ini asabah. Seorang meninggalkan paman kandung. Ini juga asabah. Apa hukum-hukum seputar asabah bin nafs? Dijelaskan oleh al-muallif. Awalan, anna man infarada minhum akhada jami'al mal. Ini yang pertama. Jika salah satu dari mereka itu sendiri, artinya tidak ada yang lain. Jadi jika mereka sendiri tidak ada yang lain, maka dia akan mengambil seluruh harta. Sebagai contoh, ketika seorang meninggalkan 1 anak laki-laki. Si mayit meninggalkan 1 anak laki-laki. Wafat meninggalkan 1 anak laki-laki. Dalam hal ini, anak laki-laki tidak ada ketentuannya. Tidak ada ketetapan mendapatkan sekian, melainkan dia asabah. Asabah. Yaitu apa? Mengambil semuanya. Apa yang menjadi peninggalan si mayit akan menjadi haknya anak laki-laki. Sebaliknya, ketika seorang anak meninggal, dia meninggalkan ayah. Tidak ada ahli waris yang lain. Maka ayah mengambil semuanya asabah. Jadi asabah bin nafs ini, jika mereka sendirian maka mengambil seluruh harta. Jika lebih dari 1 maka dibagi sama. Seorang meninggalkan 3 anak laki-laki. Berapa bagian masing-masing 3 anak laki-laki? Ya masing-masing 1 dibagi 3, artinya peninggalannya dibagi 3. Peninggalan yang ditinggalkan si mayit dibagi 3. Oh, peninggalannya ada 450 juta. 150, 150, 150. Intinya, jika lebih dari 1 maka dibagi sama. Namun jika di sana ada laki dengan perempuan, maka 2:1. Yang kedua, min ahkamil asaba bin nafs, di antara hukum asaba bin nafs yang kedua, idza kana ma'a ashabil furudi akhadha ma abqadil furud. Jika ahli waris asaba bersama dengan ahli waris yang mendapatkan bagian tetap, maka dia mengambil sisa setelah bagian yang ditetapkan. Sebagai contoh, ketika seorang meninggalkan ibu dan anak laki-laki. Ibu dan anak laki-laki. Ibu mendapatkan bagian 1/6. Bagaimana kita mengetahuinya?
An-Nisa ayat yang ke-11. Allah menetapkan bagian ibu 1/6 jika si mayit memiliki anak. Anak laki-laki mengambil sisa setelah bagian ibu si mayit. Jadi anak laki-laki asobah. Berapa bagiannya? Setelah bagian ibu tadi itu. 5/6. Contoh yang lain. Seorang meninggalkan ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Si mayit meninggalkan ayah dan ibu. Allah Azza wa Jalla menetapkan bagian ibu, yaitu 1/3. Dan tidak menyebutkan bagian ayah. Ahlul ilmi mengatakan bahwasanya ayah di sini asobah. Sisa setelah bagian ibu. Sisa setelah bagian ibu. Ayah 2/3-nya. Dalilnya hadis Nabi SAW, hadis yang senantiasa kita sebutkan ya. Alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Jadi tunaikanlah fara'id, bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada pemiliknya yang berhak. Adapun yang tersisa, maka berikanlah kepada laki-laki kerabat yang dekat dengan si mayit. Ibnu Rajab Al-Hambali menegaskan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, al-murad bil aula ay al-aqrab. Yang dimaksud bi aula fama baqiya fali aula rajulin dzakar adalah al-aqrabu, yang dekat kepada si mayit. Yang dekat apanya? Nasabnya. Yang dekat nasabnya. Dari sini nanti kita sambung bahasan tentang jalur asobah. Nah, ini penting sekali untuk diketahui. Nanti akan dibahas setelah ini akan jalur asobah. Kaitan hadis Nabi SAW, fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Ketika ada si mayit meninggalkan saudara laki-laki dan anak laki-laki, dua-duanya asobah. Anak laki-laki asobah, saudara laki-laki asobah. Apakah keduanya mendapatkan? Nah, ini nanti akan ada bahasan jalur asobah. Jalur anak lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada jalur saudara nantinya. Jalur saudara selama ada anak laki-laki akan terhalang. Nah, itu nanti akan dijelaskan. Baik, yang ketiga tentang hukum asabah bin nafsi. Idza staghraqatil furudut tarikata saqatu illa thalatha. Jika ahli waris yang mendapatkan bagian tetap itu telah memenuhi, telah mendapatkan haknya, bahkan menghabiskan, maka asabah ini akan terjatuh, artinya tidak mendapatkan hak. Nah, ini namanya asabah, ketika telah ada hak-hak yang mengambil sesuai dengan syariat, maka jika tidak ada sisa maka tidak mendapatkan. Jadi asabah ini kadang mendapatkan yang banyak, kadang mendapatkan sisa, kadang tidak mendapatkan apa-apa jika tidak ada sisa. Kecuali tiga. Tiga ini tidak mungkin tidak mendapatkan.
anak laki-laki, ayah, dan kakek. 3 ini pasti mendapatkan tidak mungkin terhalang atau tidak mungkin tidak ada sisa, akan mendapatkan anak laki-laki, ayah, atau kakek, dan juga kakek. Sebagai contoh, dan contoh ini seringkali kita sampaikan sebetulnya, ketika seorang meninggalkan suami, si mayit wanita, perempuan meninggalkan suami, si mayit masih memiliki 1 saudara perempuan kandung. Si mayit masih memiliki 1 saudara perempuan kandung. Si mayit juga punya paman laki-laki kandung, paman kandung. Baik, kita lihat suami mendapatkan hak setengah. Mengapa? Allah telah menetapkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Jika si mayit istri tidak meninggalkan anak, maka suami mendapatkan setengah. Saudara perempuan kandung, 1 saudara perempuan kandung, haknya adalah setengah. An-Nisa ayat 176 nantinya. Suami setengah, saudara perempuan kandung 1 saudara perempuan kandung setengah. Paman asobah sisa. Dalam contoh ini tidak ada sisa, sehingga paman tidak mendapatkan apa-apa. As-sukut istilahnya. Istilahnya di sini as-sukut. Artinya dia gugur, tidak mendapatkan bagian. Mengapa? Karena tidak ada sisa. Karena tidak ada sisa. Baik. Kemudian al-muallif menjelaskan tentang jihadut ta'sib. Jihad at-ta'sib. Ini tadi yang telah kita singgung sedikit tentang jihadut ta'sib, jalur asobah. Ini penting sekali. Ini kaidah yang dibuat oleh ulama. Sangat penting sekali, sangat bermanfaat sekali bagi talib ilm, bagi penuntut ilmu. Ketika kita jumpai banyak asobah, mana yang kita dahulukan? Nah, ini diletakkan kaidah-kaidahnya oleh al-muallif, oleh al-ulama, oleh ulama al-faraid. Yaqul al-muallif hafizahullah, jihadut ta'sibi 'alal qaulir rajihi khamsun. Bahwasanya jalur asobah atas pendapat yang kuat ada 5. Atas pendapat yang kuat ada 5. 5 ini kita sampaikan ya. Yaitu jalur anak laki-laki dan keturunannya laki-laki ke bawah. Jalur ayahnya ayah, kakek, dan seterusnya ke atas dari jalur laki-laki. Jalur al-ukhuwah, saudara laki-laki yang sekandung dan yang sebapak, serta anak-anak laki-laki mereka
Anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Kemudian yang keempat, jalur paman al-umumah, yaitu paman saudara laki-laki ayah yang sekandung, paman saudara laki-laki ayah yang sebapak, kemudian anak-anak laki-laki dari paman kandung atau paman yang sebapak. Kemudian yang kelima adalah al-wala. Yang kelima adalah al-wala. Jalur wala. Al-wala ini adalah membebaskan budak. Baik, kita contohkan. Ketika seorang meninggalkan ayah dan anak laki-laki. Si mayit masih memiliki ayah. Si mayit meninggalkan anak laki-laki. Meskipun anak laki-laki si mayit ini masih balita, masih kecil, tetap kita hitung. Baik, kalau kita lihat keduanya laki-laki. Ayah jalur ubuwah. Anak jalur bunuwah. Ketika kita jumpai hal semacam ini, maka jalur anak diutamakan. Kita sampaikan aja, tulis tentang jalur asobah ya. Ini sangat manfaat bagi penuntut ilmu khususnya. Jalur asobah. Bunuwah. Ubuwah. Ukhuwah. Umumah. Wala. Apa maksudnya jalur bunuwah? Jalur bunuwah ini jalur anak laki-laki. Jalur anak laki-laki. Anak laki-laki, cucu laki-laki, dan dari anak laki-laki, dan seterusnya ya, dan keturunannya dari jalur laki-laki. Ubuwah jalur ayah. Dan ke atas. Artinya ke atas ini kakek. Jadi dan ke atas. Kakek. Dan seterusnya. Dari laki-laki. Ini sangat penting sekali. Ketika kita jumpai tadi seorang meninggalkan ayah dan anak laki-laki. Maka dalam contoh ini, ayah 1/6 ini asobah. Ayah 1/6, anak laki-laki asobah. Ubuwah, bunuwah, ubuwah. Jadi di sini
bunuwatu, al-ubuwatu, al-ukhuwatu, al-umumatu, al-wala. Ini ada prioritasnya, skala prioritas. Yang atas diutamakan dari yang bawah-bawahnya. Ukhuwah ini apa? Jalur saudara laki-laki kandung atau yang sebapak dan atau yang sebapak. Serta keturunan mereka, keturunan laki-laki dari mereka. Laki-laki dari mereka. Maksudnya apa? Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Umumah, jalur paman. Siapa paman ini? Saudara laki-laki ayah. Baik yang kandung atau sebapak. Dan pula keturunannya laki-laki. Dan keturunan laki-laki dari mereka. Jadi ketika kita jumpai, katakanlah, ini sebagai contoh ya, misalkan ya, ada si mayit. Si mayit ini punya, misalkan ini, contoh ini jarang terjadi ya. Namun ini faedah untuk memahami kaidah ini. Ini kasus kayak gini jarang terjadi. Ini sudah meninggal duluan. Jadi mayit meninggal anggaplah tahun 2000. Ini meninggal 980. Ini 1990 misalkan. Jadi si mayit punya cicit ini ya. Otomatis ini cicit nanti ini. Ini kan cicitnya ini. Ini kan anak laki-laki, cucu laki-laki, otomatis ke bawah cicit ya. Ke bawahnya cicit. Ini faedah sedikit tentang memahami bunuwah ubuwah. Anggaplah si mayit meninggalkan cicit. Dan ayahnya masih ada. Ini kalau toh ada ini ya sudah tua, ini mungkin masih anak-anak gitu. Maka ayah di sini haknya, dan di sini asobah. Haknya di sini sebagai 6, di sini asobah. Mengapa? Nah ini jalurnya apa? Bunuwah. Jalur bunuwah. Ayah, jalur ubuwah. Jalur ubuwah. Ketika saya contohkan yang lain. Mayit punya anak laki-laki. Si mayit punya saudara laki-laki. Ketika si mayit meninggal, memiliki anak laki-laki dan saudara laki-laki. Ini saudara, ini kan ada di sini, ini saudara laki-laki. Maka asobahnya jatuh ke sini. Ini tidak dapat. Itu nanti dengan kaidah-kaidah ini bisa difahami.
saudara akan terhalang dengan adanya anak laki-laki. Kalau di sini ada cucu misalkan atau cicit, tetap tidak mendapatkan saudara laki-laki. Nah, ini pokoknya bunuah itu adalah jalur anak laki-laki dan keturunannya dari jalur laki-laki. Maksudnya keturunannya, dia punya anak laki-laki punya cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya gitu. Ubuah, jalur ayah dan ke atas kakek dan seterusnya dari laki-laki. Ukhuwah, jalur saudara laki-laki kandung atau yang sebapak serta keturunannya dari laki-laki dari mereka. Jalur paman, umumah, jalur paman saudara laki-laki ayah yang kandung atau sebapak dan keturunan laki-laki dari mereka. Ini kesimpulan tentang jalur asobah. Dan yang terakhir adalah wala. Wala, membebaskan budak. Yang utama, talib ilim, penuntut ilmu, karena wala ini jarang dijumpai. Yang utama 1-4 ini hendaknya difahami. 1, 2, 3, dan 4 ini difahami dengan berbagai contohnya. Nanti kita sampaikan contoh-contohnya. Baik, sedikit kita lanjutkan. Qal muallif di sini. Adapun dalil, dalilu taqdimi al-bunuwati. Qal muallif setelah menyebutkan urutannya itu ya. Bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Qal dalilu taqdimil bunuwati 'ala al-ubuwati qauluhu ta'ala. Adapun dalil diutamakannya jalur anak dari ayah adalah firman Allah, wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Ini dalilnya adalah An-Nisa ayat yang ke-11, dan bagi kedua orang tuanya masing-masing 1/6 jika si mayit meninggalkan anak. Jadi Allah Azza wa Jal menetapkan bagian ayah 1/6 dan tidak menetapkan bagian anak laki-laki, maka diketahui bahwasanya anak laki-laki adalah asabah. Qal dalilu taqdimil ubuwati 'alal ukhuwati ayatul kalalati. Kemudian beliau menegaskan, adapun dalil mendahulukan ubuwah, didahulukan diutamakannya ubuwah dari jalur ukhuwah, ayat kalalah, ayat yang ke-12 An-Nisa, demikian pula ayat yang ke-176 tentang kalalah. Haitsu syarratallahu fiha adama wujudil walidi wal walad wa qad ajma'al ulama ala dzalik. Jadi pada kalalah itu syaratnya si mayit tidak memiliki ayah atau ke atasnya ya. Man la walidalahu wala walad, tidak memiliki ayah, tidak memiliki anak laki-laki. Dan ijma' ulama telah menetapkan bahwasanya ubuwah jalur ayah lebih diutamakan dari jalur saudara-saudara. Baik. Kemudian yang ketiga, dalilu taqdimil ukhuwati 'alal a'mami ayatul kalalati. Adapun didahulukan jalur saudara dari jalur paman adalah ayatul kalalah, tentang ayatul kalalah. Kemudian yang keempat, dalil taqdimul umumati 'alal wala qauluhu sallallahu alaihi wasallam fali aula rajulin dzakar. Adapun dalil didahulukan, diutamakan umumah paman dari al-wala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fali aula rajulin dzakar. Ini tentang jalur-jalur asabah yang wajib diketahui. Dengannya kita bisa menetapkan siapa yang berhak dan siapa yang tidak mendapatkan
haknya. Baik, insya Allah kita lanjutkan bahasan ini di waktu yang lain dengan contoh-contoh insya Allah ta'ala. Kita cukupkan bahasan kita malam ini. Insya Allah nanti kita tambahkan dengan contoh-contoh di waktu yang lain. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.